Baiklah, kami dari kelompok 8, pada saat ini kami akan menjelaskan kode program double smoothing dengan menggunakan bahasa C. Yang pertama di sini untuk baris yang ketiga, integer main. Fungsi integer main adalah fungsi utama dalam program C atau C++. Fungsi ini adalah titik awal eksekusi program dan harus ada dalam setiap program C atau C++. Fungsi main adalah tempat di mana kode program dimulai dan dieksekusi oleh komputer ketika program dijalankan. Kemudian untuk baris yang kelima, integer data. Ini adalah deklarasi array dengan tipe data int. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai dengan bertipe integer, bilangan bulat. Kemudian untuk yang nomor di dalam kurung kurawal ini adalah inisialisasi array. Nilai-nilai yang terdapat di dalam tanda kurung kurawal adalah nilai awal untuk setiap elemen array. Dalam hal ini, array data terdiri dari 5 elemen dengan nilai-nilai berturut-turut 13, 24, 33, 21, dan 22. Kemudian baris yang ke-8, double alpha sama dengan 0,3. Ini mendeklarasikan variabel alpha dengan tipe data double atau bilangan pecahan dan menginisialisasinya dengan nilai 0,3. Alpha adalah sering digunakan dalam konteks peramalan atau smoothing, dan nilai ini mewakili tingkat penghalusan atau smoothing akan diterapkan pada data. Nilai 0,3 menunjukkan sejauh mana data sebelumnya akan mempengaruhi peramalan atau perhitungan selanjutnya. Semakin kecil nilai alpha, semakin kuat penghalusan yang diterapkan. Kemudian baris yang ke-9, double beta sama dengan 0,7. Ini mendeklarasikan variabel beta dengan tipe data double dan menginisialisasinya dengan nilai 0,7. Nilai beta juga digunakan dalam konteks peramalan atau perhitungan lainnya, dan nilainya mungkin memiliki makna atau penggunaan yang khusus dalam program Anda. Nilai ini dapat digunakan sebagai faktor pembobotan dalam perhitungan peramalan atau perhitungan lainnya. Kemudian baris yang ke-12, double ramalan sama dengan data 0. Double ramalan ini adalah deklarasi variabel ramalan dengan tipe data double. Variabel ini akan dipergunakan untuk menyimpan nilai ramalan. Dan untuk data 0, dalam inisialisasi variabel ramalan, nilai yang digunakan berasal dari data. Data adalah array yang mungkin berisi data harian, dan 0 mengakses elemen pertama dari array tersebut. Kemudian baris yang ke-15, double ramalan values 5. Ini adalah deklarasi array ramalan values dengan tipe data double yang memiliki panjang 5 elemen. Dengan kata lain, ini adalah array yang dapat menyimpan 5 nilai bertipe bilangan pecahan atau double. Kemudian yang ramalan baris ke-16, yang ramalan values 0 sama dengan ramalan values 0 sama dengan ramalan. Setelah mendeklarasikan array ramalan values elemen pertama dari array tersebut, yaitu ramalan values 0, diinisialisasi dengan nilai dari variabel ramalan ini. Ini digunakan untuk menyimpan nilai ramalan pada hari pertama atau hari ke-1 ke dalam array ramalan values. Baiklah, pada baris ke-18 di sini kita akan menghitung nilai ramalan 2. Pada baris ini, variabel ramalan 2 diinisialisasi dengan nilai yang diambil dari ramalan values 0. Ramalan values adalah array yang telah digunakan sebelumnya untuk menyimpan hasil perhitungan ramalan. Double ramalan 2 values 5 ini, array baru bernama ramalan 2 values dideklarasikan dengan panjang 5 elemen.
Ini adalah array yang akan digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan ramalan 2. Ramalan 2 values pada baris ini dari array ramalan 2 values, yaitu ramalan 2 diinisialisasi dengan nilai dari variabel ramalan 2. Ini berarti bahwa nilai ramalan 2 pada hari pertama akan disimpan dalam array ramalan 2 values. Selanjutnya pada baris ke-22 yaitu double add values. Pada baris ini array baru bernama add values dideklarasikan dengan panjang 5 elemen. Ini adalah array yang akan digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan add. Selanjutnya pada baris ke-24 ada for in i sama dengan 1 dan seterusnya. Ini adalah konstruksi loop for yang akan menjalankan serangkaian perhitungan selama nilai i memenuhi kondisi i kurang dari 6. Dalam hal ini, loop akan berjalan dari i sama dengan 1 hingga i sama dengan 5. Ramalan selanjutnya menghitung nilai ramalan. Di sini ada rumus alfa kali data i kurang 1 tambah 1 kurang alfa dikali dengan ramalan. Nah, ramalan adalah variabel yang akan menyimpan nilai ramalan baru. Alfa adalah parameter yang digunakan dalam perhitungan data i kurang 1. Mengakses data pada indeks i kurang 1. Ini mungkin data harian atau data lain yang digunakan dalam perhitungan. Nah, di sini 1 kurang alfa adalah faktor yang digunakan untuk memberikan bobot pada ramalan sebelumnya. Ramalan adalah nilai ramalan sebelumnya. Dalam perhitungan ini, nilai ramalan baru dihitung sebagai kombinasi tertentu antara data aktual, data i kurang 1, dan nilai ramalan sebelumnya. Ini adalah bagian dari suatu metode peramalan atau smoothing di mana data aktual dicampurkan dengan ramalan sebelumnya dengan menggunakan parameter alfa untuk mendapatkan nilai ramalan yang diperbarui. Selanjutnya ada ramalan values dalam kurung i sama dengan ramalan. Hasil perhitungan ramalan baru pada setiap iterasi disimpan dalam array ramalan values pada indeks i. Dengan kata lain, setiap nilai ramalan baru pada setiap iterasi akan disimpan dalam array sehingga Anda dapat mengaksesnya nanti. Ramalan 2 sama dengan alfa kali ramalan values. Baiklah, di sini pada baris ke-34 ada double AT sama dengan 2 dikali ramalan values i dikurang ramalan 2 values i. Ini berfungsi untuk menghitung nilai AT atau kemungkinan adalah nilai error atau deviasi pada iterasi saat ini. Perhitungan dilakukan dengan rumus ramalan values. I adalah nilai ramalan yang dihasilkan pada iterasi ke i dan disimpan dalam array ramalan values ramalan 2 values i. Adalah nilai ramalan 2 yang dihasilkan pada iterasi ke i dan disimpan dalam array ramalan 2 values. Nilai AT dihitung sebagai selisih antara 2 kali nilai ramalan pertama, ramalan values i, dan nilai ramalan kedua, ramalan 2 values i. Lalu di sini ada AT values i sama dengan AT. Ini adalah hasil perhitungan AT pada setiap iterasi disimpan dalam array AT values pada indeks i. Ini berarti bahwa setiap nilai AT yang dihitung pada setiap iterasi akan disimpan dalam array sehingga Anda dapat mengaksesnya nanti. Lalu di sini ada if. Pada bagian ini merupakan blok kondisional yang memeriksa apakah nilai i kurang dari atau sama dengan 10. Jika i memenuhi kondisi tersebut, yaitu dari iterasi ke-1 hingga ke-10, maka akan dicetak informasi tentang nilai AT, ramalan, dan ramalan 2 pada hari tersebut. Ini adalah output atau informasi yang digunakan untuk tujuan pemantauan atau pencatatan. Lalu di sini ada double ramalan akhir sama dengan beta tambah AT values 4.
Ini adalah loop selesai. Menghitung nilai ramalan akhir berdasarkan rumus, beta adalah parameter atau nilai tertentu yang digunakan dalam perhitungan. AT values 4 adalah nilai AT pada hari kelima, indeks keempat dari array AT values. Lalu terakhir ada print, perintah print. Di sini adalah akhir program mencetak hasil ramalan akhir ke layar. Secara keseluruhan, kode ini digunakan untuk melakukan perhitungan peramalan dengan menghitung nilai AT dan ramalan akhir berdasarkan data sebelumnya dan parameter yang telah didefinisikan sebelumnya. Hasil peramalan akhir dicetak ke layar sebagai output program. Di sini saya akan merunning. Ini adalah hasil running dari program yang telah kami buat. Di sini hari ke-1 AT sama dengan 13,0, ramalan 13,0, ramalan kedua 13,0. Hari kedua AT sama dengan 18,61, ramalan pertama 16,30 dan ramalan kedua 13,99. Hari ketiga, AT sama dengan 26,43, ramalan pertama 21,31, ramalan kedua 16,19. Hari keempat, AT sama dengan 24,74, ramalan pertama 21,22 dan ramalan kedua 17,70. Hari kelima, AT sama dengan 24,8, ramalan pertama 21,45 dan ramalan kedua 18,82. Hasil akhir ramalan adalah 25,44. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.